Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Perkenalkan, nama saya Alfirda Eka Putri. Kalian bisa memanggil saya dengan panggilan Ibu Firda. Di sini, saya akan menemani kalian pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dengan materi meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk. Selama ini, pembelajaran dilakukan dengan cara tatap muka. Namun, pada tahun ini, proses pembelajaran akan sedikit berbeda, yaitu dengan cara jarak jauh. Walaupun dengan cara jarak jauh, kalian harus tetap semangat dan mengikuti pembelajaran dengan sungguh-sungguh ya. Sebelum mengawali pembelajaran, saya akan menjelaskan kontrak belajar pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Aspek yang pertama yaitu afektif, aspek yang kedua yaitu kedisiplinan, mencangkup tentang waktu pengumpulan tugas dan juga tenggat waktu dalam presensi. Untuk pengumpulan tugas, saya harap kalian bisa tepat waktu. Jika mengalami kendala, kalian bisa menghubungi saya ya. Keterlambatan dalam pengiriman tugas akan mendapatkan pengurangan nilai. Aspek yang ketiga yaitu keaktifan. Peserta didik yang menunjukkan keaktifan dalam forum diskusi akan mendapatkan nilai tambahan. Aspek yang terakhir yaitu aspek penilaian. Penilaian bergantung pada keseluruhan aspek, serta tugas ulangan harian, PTS, dan PAT. Jadi, pada aspek penilaian ada 3 kriteria. Yang pertama ada nilai sikap, nilai pengetahuan, serta nilai keterampilan. Selanjutnya, media yang akan saya gunakan dalam pembelajaran, yang pertama menggunakan YouTube. Di sini akan tersedia video-video pembelajaran atau materi pembelajaran yang akan dibahas, dan yang akan mendukung kalian dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu menggunakan Google Classroom. Di sini, saya akan memberikan tugas di dalam kelas yang ada di dalam Classroom. Kemudian yang terakhir, nanti akan tergantung pada kondisi kelas dan juga materi yang diajarkan. Selama pembelajaran di rumah, jangan lupa kalian harus tetap memperhatikan protokol kesehatan, makan makanan yang bergizi, olahraga yang teratur, dan beserta istirahat yang cukup. Demikian perkenalan singkat dan kontrak pembelajaran dari saya. Untuk selanjutnya, mari kita mulai pembahasan yaitu mengenai materi tentang meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk. Untuk masuk ke pembahasan, mari kita simak bersama-sama. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk, yang merupakan materi SMP kelas 9 semester 1. Tahukah kamu bahwa pada hakikatnya hidup ini adalah sebentar dan sementara? Tidak ada orang yang akan hidup selamanya di dunia ini. Tidak ada yang kekal dan abadi di dunia. Lalu, jika berakhirnya kehidupan di dunia, bagaimana nasib umat manusia selanjutnya? Kamu akan mengetahui jawabannya dengan melanjutkan video berikut ini. Video ini menggambarkan tentang dahsyatnya peristiwa ketika berakhirnya alam semesta ini. Dijelaskan bahwa pada hari itu, daratan, lautan, dan benda-benda di langit porak-poranda. Gunung-gunung meletus hancur dan berhamburan. Lautan meluap dan menumpahkan seluruh isinya. Benda-benda yang ada di langit bergerak tanpa terkendali. Bintang dan planet saling bertabrakan. Seluruh manusia menjadi panik. Mereka berlari pontang-panting dan tidak sempat mengenali sanak saudaranya. Semua ingin menyelamatkan diri, namun akhirnya semuanya mati dan hancur menghadap Ilahi. Maha besar Allah atas segala kekuasaannya. Dari video yang sudah disimak tadi, dapat kita pahami bahwa dunia atau alam beserta isinya akan hancur, tidak kekal. Hari itu disebut hari akhir atau hari kiamat. Maka, pengertian dari hari akhir adalah berakhirnya semua kehidupan di seluruh makhluk Allah, manusia, matahari, binatang-binatang, bulan bumi, dan seluruh isinya akan dihancurkan. Ada banyak dalil yang membahas tentang hari kiamat. Di antaranya adalah Quran Surah Al-Hajj ayat 7,
Quran Surat Al-Qari'ah ayat 4 dan 5, Quran Surat Al-Zalzalah ayat 1 dan 2. Dan berikutnya, mari kita bahas satu persatu. Kita masuk yang pertama adalah surah Al-Hajj ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annas sa'ata, dan sungguh pada hari kiamat itu atiyatun, pasti akan datang, la raiba fiha, tidak ada keraguan kepadanya, wa annallaha, dan sungguh Allah yab'atsu, akan membangkitkan, fil kubur, siapa yang ada di dalam kubur. Arti lengkapnya sebagai berikut. Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Kedua, kita masuk surah Al-Qari'ah ayat 4 dan 5. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yakunun nasu, hari ketika manusia, kal farosil, seperti laron, mabthus, berterbangan, watakunul jibalu, dan gunung-gunung, kalaihnil, seperti bulu, maufus, yang berhamburan. Dan arti lengkapnya, pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan yang terakhir adalah surah Al-Zalzalah ayat 1 dan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ida, apabila, zulzilatil, digoncangkan, ardu, bumi, zilzalaha, dengan goncangan yang dahsyat, wa akhrajatil, dan mengeluarkan, ardu, bumi, asqalaha, beban-beban yang berat. Arti lengkapnya sebagai berikut. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Para ulama mengelompokkan kiamat menjadi dua macam, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro atau kiamat kecil yaitu terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia, misalnya matinya seseorang karena sakit, kecelakaan, musibah tsunami, banjir tanah longsor, dan sebagainya. Sementara kiamat kubro atau kiamat besar yaitu terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta, dunia porak-poranda, rusak dan hancur. Adapun tanda-tanda kiamat sugro adalah: yang pertama, kemungkaran terus merajalela. Yang kedua, penjahatan ada di mana-mana. Dan yang ketiga, terjadinya perzinaan sudah tidak jadi hal yang tidak tabuh lagi. Sementara itu, yang menjadi tanda-tanda kiamat kubro adalah: yang pertama, matahari terbit dari sebelah barat. Yang kedua, keluarnya Dajjal. Dan yang ketiga adalah keluarnya Yajuj dan Ma'juj. Setelah peristiwa kiamat yang maha dahsyat itu, semua manusia akan mati dan mengalami proses kehidupan di alam akhirat sebagai berikut, yaitu alam barzah, yaumul bas, yaumul hasyar, yaumul mizan, dan yaumul hisab. Dan yang terakhir ada surga dan neraka. Adapun hikmah beriman kepada hari akhir sebagai berikut. Yang pertama, menjadikan manusia rajin dan taat beribadah. Yang kedua, mendorong manusia berperilaku baik dan mencegah perilaku buruk. Dan yang terakhir, mendorong manusia untuk waspada dan berhati-hati. Nah, setelah kita memahami seluruh proses terjadinya kiamat dan apa yang akan kita lalui setelah kematian, alangkah baiknya bahwa kita selalu berusaha untuk berbuat kebaikan dan menjauhi segala keburukan, karena setiap yang kita lakukan akan hisab dan dipertanggungjawabkan. Alhamdulillah, pembahasan sudah selesai. Yang selanjutnya, Ibu akan mengevaluasi dengan memberikan tugas harian dari pembelajaran kali ini. Simak dan catat dengan baik ya. Untuk tugasnya yaitu yang pertama, sebutkan macam-macam kiamat dengan benar. Dan yang kedua, jelaskan contoh kejadian kiamat sugro dan kubro. Baik, nanti tugasnya dikerjakan di dalam classroom ya. Karena waktu sudah habis, Ibu akan menutup pembelajaran pada kali ini.
dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin cukup sekian pembelajaran kali ini. Jika ada salah-salah kata dan kekurangan dalam pembelajaran kali ini, Ibu minta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.